Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Ratusan anggota dewan kita bersuka cita, joget-joget teman-teman, ketika RUU perampasan aset batal disahkan pada rapat paripurna kemarin. Ini menjadi sebuah pukulan telak bagi rakyat Indonesia karena DPR kembali gagal untuk memenuhi janjinya, di mana DPR sempat berjanji akan segera mengesahkan RUU perampasan aset di bulan September ini. Tapi di rapat terakhir rapat paripurna pada bulan September, RUU perampasan aset tak sekalipun dimention oleh Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani ketika rapat paripurna. Hal ini pun menunjukkan bahwa DPR RI mungkin kurang serius untuk mengesahkan RUU perampasan aset, atau mungkin ya masih saja ada ketakutan-ketakutan kalau RUU ini disalahgunakan untuk merampas harta kekayaan para anggota dewan kita yang terbukti melakukan korupsi. Sebelumnya ini teman-teman, RUU perampasan aset banyak diprediksi akan disahkan di rapat paripurna kemarin, tapi hingga durasi rapat selesai 3 jam lamanya rapat paripurna berlangsung, ternyata RUU ini tidak kunjung dibahas. Dan ini tentu teman-teman menunjukkan bahwa para anggota kita ya memang tidak mau, atau yang mungkin masih setengah hati untuk mengesahkan RUU tersebut. Dan hari ini kita bakal melihat apa sih alasannya, kenapa sih para anggota dewan kita begitu senang RUU ini batal disahkan, ataukah mungkin ada intervensi dari para elit-elit politik yang memang tak mau partainya nanti disikat habis karena RUU perampasan aset. Kita simak dulu teman-teman informasinya, kita bakal kaji dulu informasi selengkapnya. Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Gugun L. Guyane turut berkomentar tidak adanya surat presiden yang dikirim kepada DPR RI terkait dengan RUU perampasan aset pada rapat paripurna DPR RI. DPR RI justru mendapatkan surpres RUU BUMN. Padahal RUU perampasan aset lebih dulu masuk dalam prolegnas. Dikutip Kompas.com, Gugun menyampaikan, ada 2 kemungkinan belum adanya surpres RUU perampasan aset ke DPR RI. Pertama, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan mendapatkan pertimbangan dari partai koalisi untuk tidak mengeluarkan surpres RUU perampasan aset ke DPR RI. Ia menambahkan jika dilihat dari proses legislasi prolegnas, tidak dapat diukur, karena masih membutuhkan surpres presiden. Kedua, menurut Gugun, surpres RUU perampasan aset masih belum tepat dikeluarkan saat ini, karena masih akan menyesuaikan terhadap RUU FUP yang dibutuhkan untuk sinkronisasi kedua RUU. Menurut Gugun, dalam pembahasan RUU perampasan aset pemerintah maupun DPR tidak perlu buru-buru asalkan komitmen dalam pembahasan RUU perampasan aset tetap dijaga. Tahu nggak sih, udah lebih dari 20 tahun Indonesia ngomongin soal korupsi. Duit rakyat dikorupsi, hasilnya numpuk di rekening, rumah mewah, mobil sport. Tapi, giliran ngomongin RUU perampasan aset, DPR kok kayaknya lama banget ya? Kenapa sih? Apa itu RUU perampasan aset? RUU perampasan aset sebenarnya bukan barang baru. Aturannya udah lama dibahas, tapi sampai sekarang masih nyangkut di meja DPR. Intinya sederhana, negara bisa langsung menyita aset hasil kejahatan, khususnya korupsi dan pencucian uang, meskipun pelakunya udah kabur, meninggal, atau bahkan kalau proses pendananya macet di pengadilan. Bayangin gini, ada koruptor kabur ke luar negeri, tapi rumah, tanah, dan mobil mewahnya di Jakarta tetap bisa diambil negara buat balikin kerugian rakyat. Simpel kan? Kenapa RUU ini penting? Indonesia tiap tahun kehilangan ratusan triliun rupiah gara-gara korupsi.
Menurut KPK, sepanjang 2004-2022 saja, nilai kerugian negara akibat kasus korupsi tercatat lebih dari 233 triliun rupiah. Dan yang berhasil dikembalikan jauh lebih kecil. Kenapa? Karena banyak aset haram yang aman-aman aja, entah disembunyikan, dialihkan ke nama lain, atau keburu dijual. Kalau RUU ini ada, aset bisa langsung disita, tanpa harus nunggu pelakunya ketangkep dulu. Banyak negara udah punya aturan kayak gini. Inggris, Swiss, bahkan Amerika. Jadi sebenarnya Indonesia udah ketinggalan jauh. Terus, kenapa DPR lama banget? Nah, ini bagian yang bikin garuk-garuk kepala. RUU perampasan aset udah masuk prolegnas sejak era SBY, diajukan lagi di era Jokowi, bahkan disebut prioritas. Tapi hasilnya mentok, nggak kunjung diketok palu. Alasan resmi DPR biasanya klise. Ada pasal yang katanya perlu dikaji ulang, takut melanggar asas hukum, khususnya praduga bersalah, butuh sinkronisasi dengan KUHP dan UU Tipikor. Kedengarannya masuk akal, tapi kalau dicermati lebih jauh, ada hal lain. Banyak pengamat bilang masalahnya bukan di teknis hukum, tapi di politik kepentingan. Kenapa? Karena RUU ini bisa jadi bumerang buat sebagian elit. Bayangin, kalau tiba-tiba ada aturan yang bikin aset bisa langsung disita tanpa nunggu proses pidana panjang, siapa yang paling panik? Ya mereka yang asetnya nggak jelas asal-usulnya. Apalagi, sebagian anggota DPR juga punya bisnis, aset besar, bahkan relasi dengan pihak-pihak yang rawan terseret aturan ini. Jadi jangan heran kalau pembahasannya berlarut-larut. Suara publik versus sikap DPR. Padahal, publik udah jelas-jelas dukung. Survei berbagai lembaga menunjukkan mayoritas masyarakat setuju RUU ini segera disahkan. KPK, ICW, sampai LSM-LSM anti korupsi udah berkali-kali ngingetin. Kalau DPR serius memerangi korupsi, seharusnya RUU ini udah lama jadi undang-undang. Tapi nyatanya, makin lama ditunda, makin besar potensi aset haram disembunyikan atau dialihkan. Pertanyaannya, DPR ini benar-benar mewakili kepentingan rakyat atau justru melindungi kepentingan segelintir orang? Tahu nggak sih, korupsi itu kayak penyakit kronis. Obatnya udah ada, tinggal diminum. Tapi DPR kayaknya masih mikir-mikir, takut pahit kali ya. Jadi sampai kapan kita harus nunggu? Uang rakyat yang dikorupsi itu bukan angka di kertas, tapi jalan rusak yang nggak diperbaiki, sekolah yang ambruk, rumah sakit yang kekurangan fasilitas. Kalau DPR masih menunda, pertanyaan besarnya, sebenarnya mereka ini kerja buat rakyat atau buat siapa? Nah, kalau menurut kalian gimana? DPR beneran lambat karena alasan hukum? Atau sebenarnya ada kepentingan lain yang mereka lindungi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena suara kalian penting banget buat terus ngedorong isu ini. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini, itu sudah disepakati, akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Kita tunggu dulu ya, yang penting keputusan politiknya hari ini lewat Pak Ketua dan teman-teman di Balik. Saya sampai pikir, kenapa ya kayak gini terus? Apa karena saya perempuan ya? Tapi saya ngerasa kayaknya iya juga sih, kayaknya apakah kemudian di Indonesia itu belum siap ya menerima seorang perempuan itu untuk maju jadi seorang pemimpin? Nggak tahu agama loh, jangan kayak setan, jangan pura-pura bego, pura-pura gila loh. Yang jadi masalah, DPR itu tidak pernah menyelesaikan rancangan undang-undang perampasan aset. Kenapa? Ya nggak tahu. Nah, kalau DPR udah membuat rancangan undang-undang perampasan aset tersebut, baru diajukan ke Presiden. Masalahnya, ya sampai sekarang, itu RUU perampasan aset masih belum dibahas sama DPR RI. Coba deh DPR RI yang kemarin sama yang sekarang siapa? Tulis deh di kolom komentar, gue males nyebut namanya sama partainya juga udah mager. Indonesia kembali diguncang gelombang suara rakyat. Hashtag turunkan Puan kini menggema di seluruh negeri. Bukan tanpa alasan,
Rakyat sudah terlalu lama menunggu pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, senjata pamungkas untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Lo tahu nggak, ada koruptor 5,3 miliar di Bojonegoro itu yang hanya divonis hukuman 1,6 bulan penjara dan 2 tahun penjara. Dan di saat difoto, koruptor ini senyum-senyum. Asli, ini buat netizen geram banget. Pantas aja mereka berani korup. Astaga, itu hukuman yang ringan banget dengan uang yang besar. Bener banget, jadi DPR ngulah lagi bro. Bayangin, dalam semalam mereka ngebut bikin undang-undang yang kasih DPR wewenang mencopot pimpinan KPK, MK, MA, kepolisian, sampai TNI. Lah, bukannya itu hak presiden? Kok DPR seenaknya ngerampas wewenang? Lebih parahnya lagi, undang-undang penting kayak perampasan aset koruptor yang ditunggu rakyat selalu ditunda, selalu dihambat. Kenapa? Karena kalau lolos, kepentingan mereka bisa kebongkar. Jadi jelas, ini bukan soal kepentingan rakyat, tapi soal melindungi diri mereka sendiri. Pantes netizen curiga, jangan-jangan DPR ini malah jadi dalang yang ngatur para koruptor. Bayar zakat dikorupsi, bayar pajak dikorupsi, daftar haji dikorupsi, beli pertamax dioplos, nyicil rumah digusur, pekerja keras di PHK, mati pajak kendaraan dirampas, uang cash banyak yang palsu, emas juga banyak yang palsu, uang di bank tiba-tiba hilang, bersuara lantang rakyatnya dibungkam, hasil alam melimpah tapi rakyatnya tetap miskin, ekonomi sulit, lapangan kerja menghilang, pajak dinaikkan, UMR tetap masih rendah, rakyat dibutuhkan suaranya tidak pernah didengar, investor menghilang, kasus korupsi terus berkembang. Salam dari saya, selamat datang di negara tercinta. Viral, Prabowo Subianto akan penjarakan anggota DPR yang menolak RUU perampasan aset. Tentunya hal ini dilakukan agar RUU perampasan aset segera disahkan oleh anggota DPR. Tim penyidik hampir pingsan saat temukan 920 miliar di rumah Zarof Richard. Ini menarik nih. Jangan pingsan dong, nanti pas bangun duitnya hilang gimana? Tapi kamu bisa bayangin ya, duit 920 miliar sebanyak apa? Nih, kamu lihat aja nih beritanya. Yang ngitung rame banget. Republik ini Pak, jangan heran. Yang bajingan diwadahin, yang bener dibuang-buang Pak. Contoh nih, sopo nih makroni ngomong kayak ngono, ngono masyarakat ngeriting, kok jadi provokasi. Ini makroni ya gitu nih gitu. Lo ngatemi anggotamu dewi lo ya, sing ngomong. Jadi sing bajingan diadai nang pemerintahan iki. Sing baik dibuang-buang, yo. Modus dari korupsi kuota haji dibuat mepet harus lunas agar nggak bisa bayar. Astagfirullah. Netizen komen, iblis aja nggak kepikiran. Gue yang Kristen aja sampai istighfar, merinding aku bacanya. Ampun. Kamu masih ingat kan berita ini? Korupsi kuota haji bikin 8.400 jemaah haji yang antri 14 tahun gagal berangkat. Jadi banyak jemaah haji yang gagal berangkat gara-gara dikorupsi. Karena ibadah haji ini kan tiap tahun ada kuotanya. Kuota buat orang yang udah nunggu lama malah dikasih ke orang lain yang bayar lebih gede. Tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Nah, coba pete masalah duit ngatemi. Rambut kok eta masyarakat Indonesia raya kepengen itu nih bora. Mi ngatemi. Masalah anggaran duit negara coba pet disahne undang-undangnya. Netizen kritik lewat sosial media, terus mahasiswa turun ke jalan. Mama turun dari dapur, bengok kayak kepengen undang-undang perampasan aset itu loh disahne atau yang disahne. Doni yang kementol. Wall out-nya DPRD Jabar, fraksi PDIP semua pada keluar semua saat Pak Deddy Mulyadi memberikan statementnya. Ya teman-teman, barusan kita telah menengok informasi terkait kenapa RUU perampasan aset kembali gagal disahkan oleh para anggota dewan kita di rapat paripurna kemarin. Salah satu alasan paling kuat yang dikemukakan oleh para anggota dewan karena belum ada surpres atau surat presiden untuk meminta para anggota dewan segera mengesahkan RUU perampasan aset. Sebentar ya teman-teman, surpres sebelumnya sudah dikeluarkan di era Pak Jokowi. Kenapa minta lagi surpres kepada Pak Prabowo? Kan surpresnya sudah ada, bahkan surpres dari Pak Jokowi saja tidak dibacakan oleh para anggota dewan, oleh Ketua DPR RI Bu Puan Maharani. Jadi jelas teman-teman, memang anggota dewan kita belum berniat untuk mengesahkan RUU ini, ingin menunda-nunda seperti halnya di periode sebelumnya, ditunda terus dengan berbagai alasan sampai ya di penghujung masa jabatan DPR sebelumnya RUU ini tak kunjung diselesaikan. Gimana nih menurut teman-teman, punya pendapat lain nggak?
Setuju gak sih? Ya ganti saja semua pimpinan DPR, ganti saja semua anggota DPR kalau memang tidak bisa mengesahkan RUU perampasan aset. Tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.